Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu ada buat setiap kita. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini kami mau merayakan kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah bahwa pujian penyembahan kami ini Engkau boleh dimuliakan. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dimanapun kami berada saat ini, ampun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus Bapa. Inilah pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan.
Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau katakan Engkau tetap baik Tuhan. Bapa, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah terhadap hamba-Mu. Ini kami umat-Mu, kami siap mendengarkannya, kami siap melakukannya. Roh Kudus berbicaralah Tuhan. Mari Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datanglah ke atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat hari ini. Mari Roh Kudus, Kau datang ke atas kami, penuhi kami, urapi kami Tuhan, segarkan kami. Bapa, Kau melihat pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan, yang membuka hati. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus yang manis, datanglah, datanglah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan selamat Tuhan. Mau panggil Engkau, kami mau panggil Engkau, Roh Kudus, masuk ke dalam hati kami, penuhi kami.
datang datang segalaku, Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh datang kepadamu dan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, sesuatu yang meneguhkan dan memberkati kami. Karena itu urapi hamba agar hamba mampu mengerti Tuhan, agar hamba boleh dipakai oleh Engkau menjadi kepanjangan lidahmu menyampaikan isi hatimu. Kami serahkan semua ini dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan itu atas hamba ini. Haleluya. Bersama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Shalom seluruh jemaat yang saya kasihi, yang berada di rumah dan dimanapun juga berada. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, perhatikan baik-baik, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa oleh Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Itulah catatan Alkitab kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat disangka lagi kalau kita mau berpikir dan membayangkan situasi murid-murid Tuhan pada saat itu. Ayat ketiga yang berkata, kepada mereka, kepada murid-murid, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia menunjukkan, membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat yang saya kasih, perlu kita perhatikan. Memang ketika Yesus menyatakan kehadirannya kepada murid-muridnya, mereka murid-murid itu merasa gembira, bahagia. Kenapa? Karena nyata Tuhan Yesus itu hidup.
Dia hidup. Tetapi jangan pikir saudara-saudara bahwa murid-muridnya itu girang, lalu tidak ada kepikiran atau tidak ada pertanyaan dalam diri mereka. Kita harus berpikir secara logis. Apalagi murid-murid Tuhan itu waktu itu belum diubahkan menjadi orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin dibantu oleh Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Sebab firman Tuhan yang berkata, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Kalau berulang-ulang menampakkan diri kan berarti tidak tiap hari Yesus itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Memang dalam keadaan tertentu Tuhan menyatakan dirinya, ya seperti di Danau Galilea lah, mungkin pada peristiwa lain lah. Tetapi kan tidak tiap hari. Tentu ada pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, di mana Tuhan Yesus? Pernah nggak kita berpikir kalau kita jadi murid, kita akan berpikir, Yesus kalau tidak bersama dengan kita, dia ada di mana ya? Kalau sekarang kita tahu bahwa dia ada bersama dengan Bapa di surga. Iya, betul. Dia ada bersama dengan Bapa di surga. Karena Alkitab, waktu itu kan belum ada Alkitab. Alkitab mencatat ketika Stefanus dia dilempari batu dan sebelum mati Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 yang berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini cukup membuktikan bahwa Yesus kalau tidak menyertai muridnya, pasti dia ada bersama dengan Bapa di surga. Karena dari sanalah tempatnya, saudara-saudara. Nah, karena itu setelah mengucapkan semua apa yang perlu disampaikan, karena murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ada pertanyaan itu? Karena walaupun Yesuslah bangkit dan berulang-ulang menyatakan dirinya, murid-murid belum mengerti kemana arah tujuannya ini. Geraknya ini menuju kemana? Karena itu mereka berpikir bahwa alangkah baiknya kalau Tuhan Yesus mendirikan kerajaan di bumi ini. Pasti kalau Yesus mendirikan kerajaan di bumi ini, minimal murid-muridnya kebagian jabatan lah. Mendapat jabatan dalam kerajaan di bumi ini. Karena itulah mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat keempat yang berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus makan, menunjukkan dia betul-betul hidup. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dia dengar semua itu, tetapi kan tidak terbayang sebetulnya mau kemana nih? Mau diajak kemana mereka oleh Tuhan Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara, setelah Yesus berdialog, ketika mereka bertanya, mau gak Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menyuruh kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupinya dari pandangan murid-muridnya. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemana Yesus pergi? Dia naik ke atas. Kemana? Apakah murid-muridnya berkata, pasti Yesus naik ke surga? Tunggu dulu, saudara-saudara.
Saya tidak berani mengatakan dunia, tetapi yang pasti murid-muridnya berbahagia karena dia lihatlah Yesus yang hidup itu sekarang terangkat naik. Dan dia mungkin di dalam pikirannya dia percaya Yesus naik ke surga. Ya. Tetapi belum menjadi sesuatu yang kuat dalam diri murid-murid bahwa Yesus naik ke surga. Padahal Yesus pernah berkata pada satu waktu kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia dan ini seringkali disampaikan pada murid-muridnya. Sama seperti mereka murid-muridnya pun bukan sebetulnya dari dunia ini. Memang mereka orang-orang dunia. Tetapi sejak mereka ikut Tuhan, sebetulnya arah status mereka akan diubahkan menjadi orang-orang yang bukan dari dunia ini, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus yang bukan dari dunia dan kita pengikut-pengikutnya juga yang sungguh-sungguh mengikut dengan setia menuruti kehendak Tuhan, kita juga bukan dari dunia ini. Ini yang penting ketika kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti kalau seperti Yesus bukan dari dunia, berarti kita pun bukan dari dunia. Kalau Yesus yang bukan dari dunia akhirnya akan terangkat naik ke surga, kita pun bukan dari dunia dan kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul. Banyak sekali makna-makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini yang menarik saya pada hari ini, bahwa kita sekarang harus betul-betul mengerti pola pikir kita, falsafah hidup kita sudah harus berubah. Bahwa kita harus sadar-sadarnya, kita memang hidup di dunia ini, tetapi kita tidak ingin tetap terikat di dunia ini. Kita tidak boleh terikat. Sebab satu hari kita harus seperti Yesus pulang ke rumah Bapa. Karena itu, walaupun kita manusia dunia ini, tetapi kita adalah manusia yang mempunyai kerinduan dan sasaran hidup kita pada akhirnya kembali kepada Bapa. Hal ini saudara-saudara memang terasa kurang nyaman, kurang enak. Kenapa? Karena kan secara umum manusia melihat hidup ini seperti rata-rata kebanyakan orang. Bekerja, mencari uang, lalu menikmati kehidupan di dunia ini yang bisa memuaskan mata kita, bisa memuaskan hati, mungkin memuaskan perut kita dengan makanan-makanan enak, dan memuaskan keinginan daging kita. Semua berpikir sebetulnya inilah kehidupan yang real di muka bumi ini. Nah, kalau kita perhatikan apabila Yesus berkata kita bukan dari dunia ini, karena kita telah menjadi milik Tuhan. Kalau dikatakan kita bukan dari dunia ini, mungkin ada yang berpikir begini, lalu kita dari mana? Betul saudara-saudara, kita lahir dari papa mama kita. Tetapi ingat, sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita telah lahir baru. Bukan oleh benih yang fana, tetapi oleh benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Kita telah lahir baru. Karena itu saudara-saudara, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyadari kalau kita ini sekarang adalah manusia baru yang sebetulnya siap untuk meninggalkan dunia ini. Dunia ini berarti bukan tempat kita yang permanen selamanya, tetapi dunia ini hanyalah tempat sementara. Kalau Alkitab bilang kita adalah pendatang, kita perantau.
Dunia ini adalah persinggahan kita, karena kita sedang berjalan menuju tempat yang kekal. Dari sana kembali ke sana, seperti Yesus dari sana kembali ke sana, saudara-saudara. Nah, karena itu pola pikir kita juga harus diatur, diselaraskan dengan pengertian keadaan kita yang telah menjadi miliknya, yang kita akan pulang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena kita bukan dari dunia ini. Tentunya hal ini tidaklah bisa terjadi secara instan, tidak bisa terjadi secara seketika. Ketika kita menerima Yesus, lalu kita berubah, oh ya, sekarang saya sadar, kemudian hari-hari selanjutnya kita jalani dengan perubahan yang luar biasa. Tentu tidak. Ini memang satu proses. Ini memang satu proses yang harus kita lalui, terus meningkat. Keimanan kita meningkat. Pengenalan kita akan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Ini bukan proses instan, tapi proses yang memerlukan waktu. Karena itu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4, Rasul Paulus menuliskan, menyampaikan kebenaran firman sebagai berikut. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan, engkau mati bersama Kristus, engkau bangkit bersama Kristus, engkau yang percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu, kalau kamu yang telah dibangkitkan, telah menerima Kristus, hidup dalam Kristus, carilah perkara yang di atas. Selalu mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sangat jelas dikatakan oleh Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lalu Paulus menerangkan sebabnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi. Kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus, bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi yang pertama, kalau kita mengerti kebangkitan Kristus, kita pun yakinlah kita akan bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang kekal. Tapi bagaimana kita bisa mencapai posisi seperti itu? Yang pertama, seperti dalam Kolose pasal ketiga ayat 1-4, pikirkanlah selalu hal-hal di atas. Pikirkanlah hal-hal yang rohani. Kita boleh memang hidup di dunia ini memikirkan tugas tanggung jawab kita sebagai karyawan kah, sebagai pengusaha kah, pedagang, sebagai pimpinan kah. Boleh dan harus, karena kita punya tanggung jawab. Tetapi ingat, jangan kita terikat hanya oleh hal-hal duniawi. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Artinya, jangan hanya memberikan makanan jasmani supaya tubuh kita kuat, tapi berikanlah makanan rohani supaya kerohanian kita lebih kuat daripada kedagingan kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam pimpinan daging, tapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mengikuti nafsu kedagingan kita. Ini yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita memang mau menjadi pribadi yang seperti Paulus katakan bahwa kita akan bangkit bersama Kristus, saudara-saudara, yang kedua, buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan, karena kita telah diperbaharui dalam Tuhan Yesus
menjadi manusia baru. Yang kedua adalah buang segala sesuatu yang tidak berkenan, karena kita telah diperbaharui dalam Tuhan Yesus menjadi manusia baru. Dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10, Paulus menyampaikan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi kita berdosa, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya. Dan ayat 10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Nah, itu sebabnya saya bilang proses ini bukan instan, tetapi proses yang berjalan terus. Dengan jelas dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang kedua, kita harus perhatikan bagaimana kita hidup, buang segala sesuatu yang tidak berkenan, perhatikan kehendak Allah melalui firman Tuhan. Yang tidak diizinkan, tidak berkenan kepada Allah, dilarang firman Tuhan, jangan kita lakukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, rindu selalu makan makanan rohani, bukan hanya makanan jasmani yang lezat-lezat. Memang ini bukan perkara yang terlalu mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Tergantung saudara dan saya, seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa kita rindu kepada Tuhan, seberapa kita merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena itu mari kita makan makanan rohani, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari apalagi seperti sekarang di mana kita beribadah di rumah, mari kita perhatikan, perbanyak kita membaca firman Tuhan, perbanyak kita mendengarkan firman Tuhan, supaya rohani kita semakin hari semakin dikuatkan, supaya semakin hari saudara dan saya semakin mengenal kebenaran. Saya mau gunakan satu istilah, kebenaran itulah yang menjadi landasan kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Saudara-saudara, mari, karena terus terang saja kalau kita perhatikan, masih banyak sekali orang yang belum menyadari firman Tuhan itu bukan sekedar beban. Ketika kita baca firman Tuhan itu bukan sekedar beban. Oh, saya suka baca firman Tuhan karena diharuskan. Bukan. Kita harus menerima makanan rohani baca firman Tuhan, karena itu memang menjadi kesukaan, kerinduan, lapar kita akan firman Tuhan, haus kita akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita baca, bukan merupakan beban, tetapi ketika kita merenungkannya, kita mendapatkan kesegaran. Seperti orang lapar, makan, kenyang. Ah, nyaman sekali saudara-saudara. Kenapa? Coba kita perhatikan dalam Alkitab, bagaimana firman Tuhan itu sebetulnya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dengan jelas sekali Daud menyatakan seperti itu. Firman itu bisa menyadarkan, firman itu memperbaiki kelakuan, firman itu menunjukkan hal-hal yang salah. Karena itu sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, kita perlu makan makanan rohani yang sehat. Bukan hanya kita makan makanan seperti sekarang, di dalam situasi karena virus corona, orang banyak makan vitamin C, vitamin E, vitamin, makanan yang sehat, buah-buahan supaya tetap fit.
Karena dengan badan fit kita bisa menolak katanya virus corona. Imun kita menjadi lebih tinggi sehingga kita bisa kuatlah menghadapi virus corona. Bukan hanya itu, bukan hanya makanan jasmani, makanan rohani kita harus lebih banyak. Rohani kita harus lebih kuat. Mengapa? Karena kita satu hari pasti diangkat pulang ke rumah Bapa. Seperti Yesus terangkat. Satu hari kita pun demikian. Mungkin caranya tidak seperti Yesus diangkat dalam tubuh kemuliaannya. Tubuh Yesus pada saat itu adalah tubuh kemuliaan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Tubuh yang bagaimana? Kenapa? Dia bisa makan, tetapi bisa terangkat. Dia bisa terangkat, betapa ringannya tubuh Yesus Kristus itu. Tapi bisa makan. Kalau dia makan, makanannya masuk kemana? Nah itu pertanyaan. Saudara yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Karena itu mari saudara-saudara, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar kita telah bersama-sama dengan Kristus, dan Tuhan kita mengatakan mereka bukan dari dunia ini. Ya, seperti Yohanes 17 ayat 14 katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita hidup bersama Kristus, kita mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, saudara dan saya punya status bukan lagi dari dunia ini. Karena itu Alkitab Paulus berkata, kewargaan negaramu adalah bukan dari bumi, tapi di dalam surga. Dari sana dan kembali ke sana, itulah dari sana kita harus kembali ke sana lagi. Amin. Seperti Yesus kembali ke surga, kita juga akan kembali ke surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan ini, karena kita dari sana kembali ke sana. Seperti Yesus terangkat, kita harus punya pola pikir, falsafah konsep hidup yang bukan hanya memandang di dunia ini, tetapi mari kita memandang ke atas. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mengingatkan pada kami mengenang kenaikan-Mu ya Tuhan, bahwa kami juga bukan dari dunia ini. Kami milik-Mu. Kami akan tinggal bersama dari tempat-Mu di surga. Kami akan kembali. Karena itu ingatkan kami selalu Tuhan, bagaimana kami hidup bukan hanya memikirkan apa yang di muka bumi ini saja Tuhan. Kami tidak memikirkan apa-apa yang dari muka bumi ini, tetapi kami ingin hidup seturut kehendak-Mu, dan kami terus makan makanan rohani yang membuat kami semakin hari menjadi semakin kuat. Terpujilah nama-Mu, berkatilah seluruh keluarga besar GBI Perigi dan Kelor menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, menjadi saksi bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Karena itu sebelum kita akhiri ibadah kita, mari saya undang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya rahmat dan anugerah, sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat anugerah ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Amin. Selamat, Tuhan memberkati.